Ibu, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Catherine Geisha Nenggolan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video saya yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia atau Simulasi Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Puskesmas Fiktif. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Secara sederhana, analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur. Perencanaan sumber daya manusia untuk fasilitas kesehatan. Kebutuhan tenaga kesehatan dihitung berdasarkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, berdasarkan standar ketenagaan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Metode analisis kesehatan. Yang pertama itu ada komplikasi dan analisis ketersediaan SDMK. Yang kedua, identifikasi standar keterangan. Yang ketiga, penyajian dan pembahasan hasil perhitungan tenaga kesehatan. Yang keempat, penggabungan dan tenaga kesehatan. Kelima, perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan. Keenam, rekomendasi untuk tindak lanjut bagi upaya pengadaan. Adapun keterbatasan dalam penyusunan dokumentasi rencana kebutuhan, yang pertama analisis data, yang kedua data jumlah dan jenis tenaga, yang ketiga perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, dan yang keempat data yang digunakan tidak bersifat real time. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Jumlah tenaga minimal yang harus terdapat di rumah sakit terdiri dari 1 tenaga medis, 2 tenaga kefarmasian, 3 tenaga keperawatan, 4 tenaga kesehatan lain, dan 5 tenaga kesehatan lain. Kelebihan tenaga diartikan sebagai tenaga yang telah berlebih berdasarkan jenisnya sesuai standar Pasienkes. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jumlah penduduk di puskesmas terlalu cukup banyak sehingga dibutuhkan jumlah tenaga melebihi standar ketenagaan. Yang kedua, penumpuknya tenaga kesehatan di puskesmas tertentu yang terletak di daerah urban. Yang ketiga, belum diterapkannya redistribusi tenaga kesehatan sesuai perencanaan kebutuhan. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM di puskesmas fiktif. Ratio tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi terendah berada di Pulau Maluku Utara dan Papua Barat. Sedangkan ratio tenaga perawat kesehatan masyarakat, gizi dan kesehatan lingkungan terendah berada di Pulau Jawa, sedangkan untuk tenaga bidan, keteknisan medis, dan keterapian fisik berada paling rendah di Pulau Papua atau Papua Barat. Penggunaan metode perhitungan berdasarkan standar ketenagaan minimal pada fasilitas pelayanan kesehatan sangat bersifat umum, karena datanya berupa data urgent sehingga hasil analisis kebutuhan jumlah tenaga yang diidentifikasi dengan oversupply atau undersupply tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Kasus. Puskesmas Sehat Sentosa memiliki jumlah karyawan 50 orang dengan rincian 20 dokter, 15 perawat, dan 15 staf medis. Dalam 2 tahun terakhir, puskesmas ini mengalami peningkatan jumlah pasien sebesar 20%. Berdasarkan data tersebut, puskesmas ini perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan karyawan di masa depan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh Puskesmas Sehat Sentosa untuk memenuhi kebutuhan karyawan di masa depan? Jawabannya adalah C. Melakukan analisis kebutuhan karyawan berdasarkan data historis dan proyeksi masa depan. Pembahasan, adapun jawaban yang tepat yaitu C. Mengapa? Karena Puskesmas Sehat Sentosa perlu melakukan analisis kebutuhan karyawan untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa depan. Analisis ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data historis, proyeksi masa depan, dan kebutuhan pasien. Kasus yang kedua, Puskesmas Sehat Sentosa memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, Puskesmas Sehat Sentosa perlu melakukan perencanaan sumber daya yang efektif. Pertanyaannya,
Apa yang harus dilakukan oleh Puskesmas Sehat Sentosa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien melalui perencanaan sumber daya manusia? Adapun jawaban yang tepat adalah B. Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Pembahasan. Adapun jawaban yang tepat yaitu B. Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, karena Puskesmas Sehat Sentosa ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien dengan mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Baik, sekian video yang bisa saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih.